Hari ini saya akan membawa kita belajar daripada ayat uh, firman Tuhan yang saya ambil daripada Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya untuk kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Di dalam ayat pembacaan ini, apa yang ingin saya kongsikan kepada kita adalah mengenai janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku yang kekasih, di dalam tahun ini kita sudah melewati berbagai-bagai persoalan hidup, yang mana sehingga pada hari ini kita benar-benar mengalami ataupun merasakan betapa di tahun ini kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai peristiwa yang mana kita tidak pernah terpikirkan, ya, melalui apa yang sedang terjadi pada hari ini, yang mana kita tahu saat ini kita sedang berdepan dengan masalah ataupun wabah virus corona yang telah melanda ataupun telah mengubah seluruh kehidupan manusia pada hari ini, yang mana kita tidak pernah terpikir pun bahwa wabah ini akan mengubah dan menyebabkan berubahnya cara pandang dan pikiran kita terhadap kehidupan kita secara pribadi. Dan ada berbagai masalah juga yang sedang terjadi, baik itu masalah politik, masalah ekonomi, masalah bencana alam yang sedang terjadi, dan yang baru-baru terjadi dalam ataupun kemarin, ya, di mana kita melihat apa yang berlaku di negara Lebanon, ya. Tidak pernah terpikir pun itu akan terjadi. Namun dalam setiap perkara ini, apa yang membuatkan kita secara pribadi mungkin merasa apa yang dirasakan oleh kita, ya, mungkin kita akan merasa gelisah ataupun gentar, ya, melihat apa yang sedang terjadi di tengah dunia pada hari ini. Tidak jauh, ya, sedang terjadi di tempat kita pada hari ini, ya, di negeri kita, yang mana kita tahu bahwa berlakunya pergolakan politik di negeri kita, yang mana pada hari ini, ya, tidak pandai selesai, ya, berkaitan dengan politik, yang mana kita ketahui kita sudah berdoa dan minta Tuhan campur tangan di dalam keadaan politik yang terjadi pada hari ini. Inilah keadaan-keadaan yang kita tidak tahu dan tidak kita mengerti apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, adakah kita gelisah ataupun adakah kita gentar menghadapi situasi keadaan yang terjadi pada hari ini? Seperti mana firman Tuhan yang kita baru baca sebentar tadi, ya, Tuhan mengingatkan kita bahwa damai sejahtera, ya, ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan gelisah dan gentar hatimu. Melalui ayat ini, ya,
Kalau kita melihat situasi keadaan yang ada di sekitar kita, mungkin kita pun merasa terikut dengan situasi keadaan yang ada pada hari ini. Namun, kalau kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan jelas mengatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan sajalah kita melupakan kegelisahan, ataupun kita tidak akan merasa gentar dengan situasi ataupun keadaan yang terjadi pada hari ini. Nah, melalui ayat ini saya membawa kita belajar mengenai bersifat tenang di dalam situasi ataupun keadaan yang terjadi pada hari ini. Tenang perlu bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu di mana kita boleh mendapat ketenangan. Ya, di dalam keadaan situasi yang kita hadapi pada hari ini, mungkin itu membuatkan kita merasa gelisah, khawatir, gentar terhadap apa yang terjadi pada hari-hari ini. Namun sekali lagi, perlunya ketenangan bagi kita dalam menghadapi situasi yang terjadi pada hari ini. Keadaan situasi yang ada di luar sana yang terjadi pada hari ini membuatkan kita merasa apa yang sedang terjadi pada hari ini. Namun tetap percaya, hanya ketenangan saja yang membuatkan kita tetap fokus kepada pengharapan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Kita ingat bahwa apabila kita berdoa, kita perlu ketenangan, yang mana kita perlu tenang hingga kita boleh berdoa. Tuhan juga mengajarkan kita supaya selesaikan dulu masalahmu, dan kemudian datanglah kepadaku, melalui doa dan melalui persembahan hidup kita kepada Tuhan. Nah, tenanglah, perlu tenang dalam menghadapi situasi yang terjadi pada hari ini. Mungkin dalam kesibukan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, ataupun dalam keadaan yang kita alami pada hari ini, kita lupa waktu masa untuk kita bertenang, dan sekali lagi kita belajar bahwa kita harus kembali kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan hanya melalui hubungan pribadi, melalui doa, persekutuan kita dengan Tuhanlah yang membuatkan kita tetap tenang dalam menghadapi situasi yang terjadi pada hari ini. Kita belajar melalui apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, bagaimana dia menghadapi keadaan situasi yang terjadi pada masa dia melakukan pekerjaannya di tengah dunia ini. Dalam kesibukan, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, dia juga mengambil waktu, masa untuk datang kepada Bapa. Dia mengkhususkan waktu dia untuk berdoa sendirian, dan dia lari daripada kesibukan dunia, dan dia berdoa
dan memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan melalui doa pribadinya. Dan sebagai anak Tuhan, kita pun harus belajar melalui karakter yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Ya, dalam keadaan situasi kesibukan apapun yang kita lakukan pada hari ini, ambillah waktu untuk kita datang kepada Tuhan, untuk berdoa dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yesus tahu bahwa dia membutuhkan waktu untuk dihabiskan bersama Allah. Ya. Dan kita pun butuh waktu untuk datang kepada Allah. Ya, melalui doa kita secara pribadi. Kami sekeluarga pun ya dalam persekutuan keluarga kami setiap hari ada masa dan waktunya perlu bersendirian untuk berdoa dan menyatakan kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita. Ya, mungkin hari ini dalam kesibukan kita boleh mencari waktu berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam pimpinannya. Kita membutuhkan waktu tenang dalam hari-hari dan saat-saat sibuk kita untuk dihabiskan bersama Allah. Beristirahatlah dalam tangannya, berdiamlah dalam hadiratnya. Ketenangan membuat kita berbeda. Ya, ada perbezaan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun dalam keadaan situasi yang terjadi pada hari ini, kita tetap tenang. Karena apa? Karena kita mempunyai Yesus, Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti mana firman-Nya telah mengajarkan kita pada hari ini, bahwa hanya di dalam Tuhan kita mengalami damai sejahtera. Ya, apa yang kutinggalkan bagimu, ya, itu damai sejahtera, tidak sama yang diberikan oleh dunia. Jadi hanya melalui hubungan kita dengan Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, itu membuatkan kita tetap tenang dalam kita menghadapi situasi dan keadaan yang terjadi pada hari ini. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Semoga kita tetap tenang dan kita tetap berharap kepada Tuhan menolong kita untuk tetap kuat di dalam iman dan pengharapan kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semuanya, selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari. Berjumpa sekali lagi kita. Walaupun tidak berjumpa secara tubuh, namun di dalam roh kita tetap bersama berjumpa. Hari ini kami mau membawa satu lagu pujian untuk kita bersama. Ya, lagu ini saya ambil daripada Mazmur 62 ayat 1. Ya. Untuk pimpinan biduan menurut Yedutan Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Oke. Hanya dekat Allah saja
ketenangan. Walaupun dunia bergoncang ya, walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi, saat kita datang kepada Tuhan, kita akan menikmati ketenangan. Haleluya. Semoga kita berjumpa bersua lagi di lain waktu kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Shalom. memberkati. God bless you pun boleh.